Salam guru hebat, salam sehat, dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Eva M. Pane, guru di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9. Di sini, saya akan membuat jurnal refleksi dwi mingguan dari modul 1.1. Adapun model refleksinya yaitu fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Fact atau peristiwa dimulai dari pembukaan program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang diikuti dengan pretest paket modul 1. Yang kedua, kami melakukan lokakarya orientasi di mana kegiatannya adalah pembukaan dan pemaparan PPGP Angkatan 9, membuat kesepakatan kelas, kesepakatan calon guru penggerak dan kepala sekolah, menyampaikan harapan dan kekhawatiran, penjelasan tentang portofolio digital, dan mengerjakan lembar kerja 1-5. Yang ketiga yaitu pembelajaran dan kegiatan di LMS, yaitu kegiatannya mulai dari diri dan eksplorasi konsep yang kami lakukan secara mandiri. Kemudian, eksplorasi konsep di forum diskusi. Kemudian, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pembukaan program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dilakukan secara virtual pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Dilanjutkan dengan kegiatan lokakarya orientasi secara virtual dengan pengajar praktik. Kegiatan berikutnya mengikuti kegiatan yang ada di LMS mulai dari modul 1.1. Kegiatan di modul ini adalah mulai dari diri yang membahas tentang refleksi diri, harapan, dan ekspektasi dari pemikiran KHD. Eksplorasi konsep dari tujuan dan asas pemikiran KHD, berdiskusi di forum diskusi dengan Bapak Fasilitator, Ibu Pengajar Praktik, dan teman CGP lainnya secara virtual. Kemudian, membentuk kelompok di ruang kolaborasi untuk mendiskusikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan sosio-kultural di daerah kami. Dilanjutkan kegiatan demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, membuat kesimpulan, dan aksi nyata. Di sini saya sertakan dokumentasi kegiatan mulai dari pembukaan pendidikan guru penggerak sampai dengan aksi nyata yang sudah kami lakukan. Yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Perasaan saya mengikuti PPGP ini tentu saja sangat bahagia karena saya dapat belajar hal-hal baru dari materi di modul LMS, dari instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan dari calon guru penggerak lainnya. Secara khusus, perasaan saya pada pembelajaran di modul 1.1, saya merasa senang sekaligus agak sedih. Senang karena saya mendapatkan banyak ilmu baru tentang pemikiran KHD dan penerapannya pada pembelajaran di kelas. Sekaligus saya juga merasa sedih karena pembelajaran yang selama ini saya lakukan belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran KHD adalah bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, sebagai pamong, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk itu, pendidikan tidak menghendaki perintah ataupun paksaan, melainkan tuntunan bagi hidup anak-anak. Setiap anak memiliki kodrat
yaitu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana lingkungan anak berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan harus dapat membentuk budi pekerti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan dibuat dengan selalu berpihak pada anak dan menjadikan anak sebagai subjek. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso tutwuri handayani. Semboyan ini mengajarkan saya untuk selalu dapat memimpin, menyemangati, dan mendorong anak-anak untuk mencapai cita-cita dan impiannya. Yang keempat yaitu future atau penerapan. Adapun yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, pembelajaran dengan student center. Saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya hanya sebagai pamong yang menuntun kodrat untuk mengubah lakunya. Pembelajaran harus menjadikan siswa sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Yang kedua, menyelaraskan kodrat anak. Anak memiliki kodrat pada dirinya, yaitu kodrat alam di mana lingkungan anak berada, dan kodrat zaman yang mana anak harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada. Yang ketiga, mendesain pembelajaran yang inovatif. Saya akan mendesain pembelajaran yang inovatif yang menuntun anak dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, serta kolaboratif. Yang keempat, merdeka belajar. Anak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan dirinya dan kemampuannya dalam pembelajaran. Yang kelima, menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat membentuk budi pekerti anak, membentuk pikiran, perasaan, dan kemauan untuk membentuk tenaga, menghasilkan perilaku dan karya yang baik. Demikianlah jurnal refleksi yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi saya dan untuk kita semua. Terima kasih.